Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 9 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ini bukti Yesus adalah Tuhan. Beberapa penonton menulis pesannya juga terlalu panjang, jadi kena sensor secara otomatis. Ya, pesannya juga sifatnya ngeyel, seperti debat kusir. Ini saya berikan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Injil itu isinya melulu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini salah satunya, memelekkan mata orang buta. Coba siapa yang bisa? Pasti mereka berkata, "Oh, itu kan karena izin Tuhan." Yesus itu sendirilah Tuhan. Yesus diizinkan oleh dirinya sendiri. Ya, memang orang yang diizinkan Tuhan bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, betul. Tetapi Yesus tidak diizinkan siapa-siapa. Yesus diizinkan oleh Tuhan yang adalah dirinya sendiri. Artinya Yesus diizinkan oleh dirinya sendiri. Ngerti tidak? Contoh ya, misalnya contoh. Kan beberapa orang itu protes. Ya penonton yang ngeyel itu, lihat ini, dia bahkan mengutip beberapa ayat. Ini, "Sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dialah engkau harus sembah." Utip ayatnya. Itu Yesus tuh, kalau saya umpamakan, itu seperti saya berikan contoh. Misalnya ya, Pak Jokowi ya. Jokowi kan saat ini masih presiden kita di Indonesia. Misalnya Jokowi pergi ke daerah terpencil yang orangnya jarang membaca berita, tapi tahu presiden Indonesia, tapi tidak pernah melihat presiden Indonesia itu siapa, bahkan namanya juga nggak kenal ya. Lalu Jokowi belusuan ke daerah terpencil, lalu berkata, "Kamu siapa?" Kan maksudnya penduduk di situ berkata, "Siapa kamu?" Ngomongnya aja siapa kamu ya, mestinya siapa bapak, biar agak sopan kan. Jokowi datang dengan pakaian yang biasa, sederhana kan. Beliau itu kan kadang setelah jogging lalu belusuan mengunjungi rakyatnya. Seperti Tuhan mengunjungi rakyatnya, berpakaian sederhana seperti kita ini, bahkan tidak keren. Nah, Jokowi datang belusuan, berpakaian kaos oblong aja, datang mengunjungi. Orang-orang ini malah itu menyepelekan, karena nggak kenal. Lalu, "Siapa kamu?" Malah ditanya, "Siapa kamu?" Mestinya kalau tahu siapa orang yang datang itu, mereka akan langsung sujud menyembah, menghormati, karena dia adalah presiden. Lalu si Pak Jokowi ini mengatakan, "Saya adalah presiden Republik Indonesia." Enggak, ngawur kamu. Presiden itu hanya ada di ibu kota negara, di istana negara. Nah, seperti orang sekarang ini kan, dikasih tahu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ngawur kamu. Yesus hanyalah nabi. Lihat ini di ayatnya. Yesus adalah nabi. Aku hanyalah utusan. Demikian juga ketika Jokowi pergi ke belusuan itu, "Saya ini hanyalah utusan negara Indonesia." Tetapi dia juga adalah presiden, raja negara Indonesia. Tapi mereka nggak percaya.
Ya kamu kan nanya utusan ya, utusan. Jadi Yesus hanya utusan. Ya Yesus disebut utusan boleh juga, tapi dia juga adalah Tuhan. Seperti juga misalnya Jokowi belusuan ke pelosok, daerah pelosok. Yesus juga, Jokowi juga bisa berkata, saya hanya utusan negara. Belum tahu aja kamu. Ternyata utusan negara itu adalah presiden itu sendiri. Tapi bahasanya bahasa sederhana. Saya hanyalah utusan. Kalau dibilangin saya adalah presiden, mereka nggak percaya. Wah, presiden kok pakai kaos oblong, pakai celana training, pakai sepatu biasa, sepatu butut nih, jalan kaki, belusuan datang. Siapa ini mengklaim sebagai presiden? Kalau Anda tahu, dia adalah benar-benar presiden. Demikian juga Yesus. Yesus datang dengan pakaian sederhana, bukan pakaian kebesaran seperti Herodes. Makanya orang banyak yang nggak percaya. Siapa kamu, Mesias? Mesias apa? Kamu kan cuma anak tukang kayu. Seperti itulah ya, saya membuatkan perbandingannya, perumpamaannya seperti itu. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Meskipun di dalam Alkitab beberapa ayat mengatakan, aku pergi kepada Bapa, kepada Tuhanmu dan Tuhanku. Ya benar, karena Yesus adalah sebagai manusia kembali kepada surga. Demikian juga Pak Jokowi ketika saya akan kembali ke istana negara ya. Kita harus hormat kepada Presiden Negara Republik Indonesia. Sekarang saya akan kembali ke ibu kota negara, ke istana saya. Nah, Jokowi bilang begitu kepada orang-orang di pedalaman. Lalu orang-orang ini nggak sadar kan. Nanti setelah Jokowi pergi ke istana, kemudian saatnya orang-orang pedalaman itu diundang pergi ke istana, nah baru tahu loh, ternyata Jokowi itu ada Presiden Republik Indonesia. Nah demikian juga dengan Tuhan Yesus. Nah baru tahu loh kok kalian, nanti setelah mati baru kalian ketemu Yesus. Yesus ada di surga, Raja. Ternyata Yesus adalah Tuhan, penguasa surga. Tapi terlambat kalau Anda nanti baru percaya setelah Anda mati. Terlambat. Begitu saya menjelaskannya. Moga ini bisa tolong di-sharekan bagaimana menjelaskan orang-orang yang selalu mengutip ayat yang hanya menunjukkan bahwa Yesus hanyalah utusan, Yesus hanyalah nabi. Karena Yesus pernah mengatakan seorang nabi tidak dihormati di daerah asalnya. Lalu mereka menyimpulkan bahwa Yesus hanyalah nabi. Padahal Yesus hanya mengatakan seorang nabi tidak dihormati di daerah asalnya. Itu bukan berarti Yesus hanya nabi. Yesus juga adalah Tuhan. Kok bisa-bisa menyimpulkan Yesus hanya nabi? Siapa yang bilang Yesus hanya nabi? Mereka bertanya, mana buktinya Yesus ada Tuhan? Coba di kitab suci, apakah ada tertulis saya adalah Tuhan? Nggak ada kan? Ya, maka Yesus bukan Tuhan. Jokowi tidak harus mengatakan saya adalah presiden untuk membuktikan bahwa dia adalah presiden kepada orang-orang yang tinggal di pedalaman. Bahkan kalaupun dia ngomong saya adalah presiden, tetap saja nggak percaya orang-orang di pedalaman. Nah mereka itu orang yang kurang informasi kok. Gimana mau dijelaskan? Demikian juga dengan Yesus di sini. Orang-orang di saat kita ini nggak percaya Yesus adalah Tuhan, karena mereka kurang informasi. Dikasih informasi nggak mau tahu. Nanti setelah mereka mati, lalu ketemu Yesus, baru tahu. Wah ternyata benar Yesus adalah Tuhan. Tetapi telat. Kalau Anda percayanya setelah Anda mati, itu telat, nggak ada gunanya. Sayang sekali. Nanti Anda tidak bisa diterima karena Anda menolak Yesus ketika Anda ada di dunia ini. Yesus menyembuhkan mata orang-orang yang buta ini. Kuasa siapa? Ini kuasanya Tuhan. Benar, tapi Yesus juga adalah Tuhan. Jadi bukan Tuhan mengizinkan Yesus atau atas izin Yesus maka atas izin Tuhan maka Yesus bisa menyembuhkan orang buta. Nah Yesus itu adalah Tuhan. Oleh karena itu atas izin dirinya sendiri. Apa buktinya Yesus adalah Tuhan? Yesus bisa melakukan hanya pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Yesus melakukan semua perbuatan-perbuatan itu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Yes. Perbuatan itu bukti keras, bukti nyata. Saksi-saksinya banyak, tidak asal klaim.
Tetapi kalau itu masih nggak mau dipercaya, ya saya mau jelaskan apa lagi? Ya? Ya sudah, mungkin orang-orang yang nggak percaya itu memang tidak dipilih Tuhan, makanya tidak bisa percaya. Nih, Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Lihat ini. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Kalau nggak percaya nggak bisa sembuh. Demikian juga kita. Nggak percaya kepada Yesus, nanti nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nggak bisa, sayang sekali. Harus sekarang ini masih di dunia ini percaya. Terima Yesus. Kalau Anda masih kesulitan, minta tolong pada Yesus. Kirimkan aku Roh Kudus-Mu supaya aku dapat melihat dengan jelas seperti orang yang buta ini. Supaya orang yang buta ini bisa melihat dengan jelas. Mereka ini hanya melihat secara fisik, tetapi melihat secara rohani, Anda akan bisa melihat Yesus ternyata adalah Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.